Cerita diawali saat di kantin sekolah, Dongkyu asik makan. Namun piringnya ditumpahi makanan oleh Andi yang asik membulinya. Memerintahkan Dongkyu agar memakan makanan langsung dengan mulutnya. Dongkyu yang terlihat ketakutan hendak menuruti perintah Andi. Namun kala itu tiba-tiba Yeji datang dengan santai melakukan swap foto. Melihat kelakuan Yeji yang dilansir mengganggunya, Andi melarang Yeji memotretnya. Kala itu Yeji menyatakan tentu saja tidak, karena Andi bukan levelnya. Memperlihatkan foto yang telah diunggah olehnya, Yeji membacakan postingannya bahwa dia hanya memotret kebersamaan Dongkyu dan bertanya, makan siang apa besok yang enak untuk disantap. Mengetahui Yeji bela kepadanya, Dongkyu hanya bisa olohok. Sementara Andi terdiam tak percaya. Yeji pun pergi mengedipkan matanya kepada Dongkyu. Teman-temannya di kantin lalu mengerubungi Dongkyu bertanya-tanya mengapa Dongkyu begitu dekat dengan Yeji. Sementara Andi masih dibuat tak percaya. Hari berbeda, para siswa memperhatikan Subin yang terlihat lihai dan tampan memainkan alunan piano. Termasuk Yeji yang bertanya-tanya dalam hatinya, akankah Subin menyukainya? Jam berbeda, guru mengumumkan pelajar terbaik jatuh kepada Subin dan juga Daun. Di luar, Subin menghampiri Yeji. Yeji pun menyelamati Subin yang menurutnya selain tampan, Subin juga cerdas. Tiba-tiba Juhyung meminta nomor ponsel Subin, diinformasikan guru tari di kelasnya meminta nomor Subin. Subin pun menyatakan bahwa ia tidak tertarik untuk berkencan. Hari berbeda, berjalan bersama Yeji yang diam-diam menyuruh Juhyuk untuk merekamnya lewat live streaming medsosnya saat bergenggaman tangan dengan Subin. Namun semua itu butuh perjuangan. Satu kali Yeji mencoba menyentuh tangan Subin, namun Subin tanpa reaksi. Dia pun mencoba lagi menyentuh, namun Subin tidak bereaksi kembali. Saat Subin menganggap itu gagal dan meminta Juhyuk menyudahi live streaming, tiba-tiba Subin menggenggam tangan Yeji dan menurutnya terasa gatal. Genggaman tangan mereka terlihat oleh para netizen, termasuk teman-teman mereka di sekolah yang mengasumsikan Yeji berpacaran dengan Subin. Pagi hari di sekolah terlihat kerusuhan teman-teman Yeji. Kerusuhan pun terjadi saat Yeji diberi minuman oleh Subin. Yeji lalu menghampiri Subin dan bertanya sembari merekam mengapa Subin memberinya minuman. Subin pun menyatakan karena dia menyukai Yeji. Yeji pun amat kesenangan dalam diamnya. Sepulang sekolah, Yeji mengajak Subin untuk berkencan. Namun Subin menolak karena menurutnya belum waktunya. Hati Yeji tiba-tiba membeku. Tapi Subin malah memintanya untuk memotret dirinya dan Daun, karena hari ini adalah hari jadian pertamanya. Kala itu Yeji menolak, menurutnya dia tidak menerima semua ini. Di rumahnya, Yeji uring-uringan tidak mengerti maksud Subin menolaknya. Berkumpul bersama teman-temannya, Yeji menyatakan bahwa ia hanya berteman dengan Subin. Saena tidak mempercayai itu, dijelaskan Yeji, begitulah kenyataannya. Yeji lalu mengeluarkan lipstik yang baru dimilikinya. Saena meminta mencobanya. Menurut Saena, lipstik ini memiliki warna yang bagus dan tidak lengket di bibir. Di toilet, Daun sedang touch up. Tiba-tiba Saena menghampirinya dan tak menyangka karena Daun memakai lipstik dengan brand yang sama yang tadi dicobanya. Saena menyatakan, keluarkan saja sifat asli dari Daun. Jangan disembunyikan, apalagi diam-diam mengikuti orang lain. Saena pun lalu pergi. Daun hanya bisa terdiam memperhatikan kejulidan dari Saena. Bertemu dengan Subin, Yeji mendengar ungkapan bahwa Subin akan menyatakan perasaannya kepada Daun. Esok hari, Juhyuk memperhatikan Saena dari balik jendela. Jam berbeda, Juhyuk menghampiri Yeji dan mempertanyakan apa itu cinta. Yeji menyatakan tidak menahu definisi dari cinta. Dijelaskan oleh Juhyuk bahwa cinta seperti api yang berkobar di dadanya saat melihat Saena tadi pagi. Belajar di kelas, Yeji hanya memperhatikan Subin dan juga Daun. Masih tidak percaya mereka berpacaran.
Hendak ke kafe bersama Saena, Yeji pun terkejut melihat Subin. Saena yang mengira Subin menunggu Yeji, Saena pun hendak pamit. Namun Yeji menyatakan dia tidak janjian dengan Subin. Yeji lalu pergi keluar, dikejar oleh Subin, namun Yeji meminta Subin fokus satu hal. Perbincangan mereka terlihat oleh Saena dan juga Daeun. Subin lalu meminta Yeji untuk pergi. Dia langsung menghampiri Daeun. Yeji pun langsung mengejar Subin dan mempertanyakan mengapa bukan dia. Subin menyatakan dengan datar bahwa ini adalah keputusannya. Mendengar hal itu, Yeji hanya bisa terdiam. Sementara itu, Dongkyu mengutarakan kepada calon manajernya bahwa ia siap debut dengan agensi Taekyun. Membuat manajer pun memperhitungkan kemampuan dari Dongkyu. Dan di ruangannya, Seonjae menerima pesan ngaberedel yang dihubungi oleh tim agensi Taekyun. Penawaran untuk debut di bawah naungan agensi Taekyun. Di sekolah, Dongkyu mendapatkan pembulian kembali dari Andi, yang tampak tidak melawan menjadi pusat perhatian murid lain. Saat itu Yeji yang hendak menghampiri Dongkyu, namun Seonjae dengan cepat dan lantas membangunkan Dongkyu. Seonjae lalu menghampiri Yeji meminta agar foto dirinya dihapus dari akun sosmed Yeji. Yeji pun terheran-heran, dinyatakan oleh Seonjae bahwa Yeji hanya mencari cuan dari setiap postingan dan menjual wajah para teman-teman Yeji. Memperingatkan yang terjadi dengan Dongkyu sekarang. Tiba-tiba Dongkyu pun menyatakan bahwa ia sendiri yang datang sendiri ke agensi. Dongkyu lalu berterima kasih kepada Yeji karena pertama kalinya dia merasa berguna berkat Yeji. Dia pun menyatakan akan bersikeras untuk diet dan disukai orang-orang. Yeji hanya terdiam, tidak berkomentar. Pulang sekolah, Yeji menghampiri Seonjae dan menyatakan bahwa dia tidak akan menghapus foto dari Seonjae. Yeji malah meminta bantuan kepada Seonjae untuk menjadi pasangannya di festival seni nanti. Dengan janji dia akan menghapus foto Seonjae di sosmednya. Namun Seonjae berujar dia tidak percaya siapapun. Yeji yang tanpa lelah membujuk Seonjae, dia menyatakan bahwa percaya akan kemampuan dari Seonjae. Membuat Seonjae pun mikir keras. Di kafe Jogi, Daeun memberikan bingkisan dari ayahnya untuk Jogi. Kala itu pandangan Daeun terpaku pada pemain piano yang dia yakini itu adalah Subin. Jogi menyatakan bahwa pemain piano itu adalah mahasiswa jurusan seni yang sangat baik. Mendengar pernyataan dari Jogi, Daeun pun hanya terdiam. Di kediamannya, Saena tertarik membeli dompet lewat marketplace. Dia pun COD-an dengan penjual yang diketahuinya itu adalah Daeun. Daeun lalu menyerahkan dompet miliknya yang menurutnya Saena tidak perlu membayar karena ini sudah ketinggalan zaman dan tidak terpakai olehnya. Daeun menyatakan hanya iseng menjual di marketplace. Mendengar alasan Daeun menjual dompet sangat ironi, Saena pun menolak dengan alasan setelah melihat langsung rasanya dia tidak tertarik. Sementara itu, Yeji mengunjungi tempat Seonjae yang dengan mudahnya dia bisa masuk karena Telly hendak keluar membukakan pintu. Yeji yang menghampiri Seonjae memotret Seonjae dan memintanya untuk pergi ke sekolah. Namun Seonjae malah mengeluarkan Yeji tanpa pantang menyerah. Yeji pun menggedor pintu Seonjae sembari berteriak, membuat Seonjae pun amat terganggu namun bertahan. Hari berbeda, Seonjae yang membukakan pintu, dia melihat kembali Yeji yang menyapanya dan meminta Seonjae untuk bersekolah, juga bersosialisasi. Seonjae yang berhasil dibujuk memakai seragam namun masih menolak untuk masuk ke gerbang sekolah. Yeji lalu berujar dia akan mengajak Seonjae untuk bolos hari ini bersamanya. Mereka lalu menaiki taksi dan terlihat oleh Subin yang memperhatikannya dari jauh. Memakai pakaian bersih-bersih, Pak Min meminta bantuan Yeji untuk membersihkan kandang anjing miliknya. Yeji yang mengajak Seonjae bebersih dengan terpaksa Seonjae pun menuruti. Istirahat makan bersama, Seonjae yang mengelus seekor anjing dilarang oleh Yeji. Karena menurut Yeji, Seonjae tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana mungkin bisa mengurus anjing? Yang penuh dengan pengharapan saat dielus oleh Seonjae. Seonjae pun hanya bisa terdiam.
Di kelas hari terakhir pendaftaran festival seni, semua murid menyerahkan formulir. Tiba-tiba kala itu Seonjae datang mendaftarkan diri menghadap guru dan menoleh kepada Yeji. Saat itu tiba-tiba para murid menoleh ke ponsel milik mereka masing-masing yang secara berderetan menerima pesan masuk. Berupa pesan yang sama dikirimkan oleh Daeun, yang berisi video pernyataan Daeun menyatakan sangat senang hanya berdua dengan Subin, mempertanyakan sudah 16 harikah bersama. Para murid pun olohok dan mengasumsikan bahwa Subin berpacaran dengan Daeun. Subin yang melihat isi pesan itu, Daeun pun beralasan bahwa ia salah kirim. Tadinya akan mengirimkan soal-soal kepada teman-temannya. Pergi keluar ruangan, Subin mengingat 6 bulan lalu didekati oleh Daeun yang menguping bahwa Subin harus membayar uang sewa tempat tinggalnya. Daeun pun menyatakan dia bisa membantu Subin, mengajak Subin ke kediamannya yang begitu megah. Daeun lalu mentransfer sejumlah uang kepada Subin. Mendekati Subin sembari diam-diam merekamnya, menyatakan sangat senang berdua dengan Subin, mempertanyakan sudah 16 harikah bersama. Subin yang hanya terdiam menutup kamera ponsel dan meminta segera untuk latihan. Di tempat Seonjae, Yeji antusias menulis lagu yang menurutnya sesuai dengan suasana hatinya, yang akan dinyanyikan oleh Seonjae saat festival nanti. Jam berbeda melihat Yeji tertidur di atas mejanya, Seonjae malah ikut tertidur di kursinya. Terbangun dari tidurnya, Seonjae melihat Yeji menyesuaikan nada lirik ciptaannya. Seonjae pun lalu menyatakan bahwa ia menyukai suara Yeji dan meminta Yeji menyanyikan lagu ciptaan Yeji. Tapi kala itu Yeji tidak menghiraukan ungkapan Seonjae, dia malah pamit karena harus pergi. Malam hari bertemu dengan Yeji, Andi memohon kepada Yeji agar memamerkannya di medsos Yeji. Karena ia amat iri terhadap Dongkyu yang dengan mudah akan mulai debut, sementara ia hanya hendak debut, malah dianggap pembuli. Kala itu Subin yang menghampiri mereka mengira Yeji hendak diperlakukan kasar oleh Andi. Namun Yeji mengungkapkan bahwa ia akan menuruti keinginan Andi, asalkan Andi meminta maaf dengan tulus kepada Dongkyu. Berbincang berdua, Yeji mempertanyakan mengapa tingkah Subin membuatnya bingung akhir-akhir ini. Subin yang tidak menjawab apapun diminta Yeji untuk pergi dari kehidupannya. Namun Subin meminta Yeji untuk memeluknya. Yeji menuruti dengan memeluk Subin. Yeji lantas mempertanyakan apakah Subin baik-baik saja. Subin pun menyatakan tidak. Yeji lalu mengajak Subin pergi, bermain trampolin, dan mempertanyakan apa yang terjadi. Melebarkan jari tangannya ke hadapan Subin, Subin pun memilih jari tengah, yang artinya meminta maaf. Mendapatkan telepon dari bosnya, Subin pun pamit sebentar kepada Yeji, meminta Yeji untuk menunggunya. Subin yang menghadap bosnya meminta resign dengan alasan dia akan fokus untuk ujian tengah semester. Sementara itu masih menunggu Subin, Yeji dihubungi Seonjae yang meminta untuk menyelesaikan lagunya malam ini juga. Dia pun berujar akan menunggu Yeji, membuat Yeji pun kebingungan. Tergopoh-gopoh berlari, langkah Subin diperhatikan oleh Daeun. Berhenti di gang, Subin pun menangis sesenggukan. Yeji yang menghubungi Subin diangkat teleponnya oleh Daeun, yang menyatakan Subin tidak bisa mengangkat telepon, dan dia akan menjaga Subin, meminta Yeji tidak perlu mengkhawatirkan Subin. Yeji pun lalu teringat saat pertama kali ia mengenalkan Subin dengan Daeun, bahkan mereka berfoto bersama. Datang ke tempat Seonjae, Yeji dengan kesal mengeluarkan suara yang menurut Seonjae amat sumbang. Yeji pun lalu berujar akan mencoba sekali lagi. Menyanyikan lagu penuh penghayatan membuat Seonjae terkesima melihat Yeji. Esok hari, Sayana diberi ucapan selamat oleh Daeun karena telah mendapatkan beasiswa penuh. Membuat iri dari teman-temannya dan mempertanyakan bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dengan penuh percaya diri, Sayana menjawab bahwa ia melakukan tes dan akhirnya terpilih. Kala itu Daeun menambahkan bahwa Sayana mendapatkan rekomendasi darinya. Mendengar hal itu, Sayana pun terkejut. Salah satu teman mereka berceloteh bahwa jelas saja ayah Daeun adalah eksekutif di yayasan sekolah ini. Sayana pun semakin terkejut. Sayana lantas mempertanyakan apakah ia pengemis, sembari marah pergi keluar. Daeun hanya bisa terdiam. Di luar, Yeji menanyakan keberadaan Subin kepada Daeun. Namun Daeun yang tidak mengetahui keberadaan Subin, Yeji menyatakan
Daeun memang tidak mengetahui apapun. Seharusnya dia tidak bertanya kepada Daeun. Hari berbeda, persiapan acara festival seni pun dimulai dengan dihadiri para murid yang mengekspresikan bakat mereka. Begitupun dengan Yeji yang menyanyi merdu diiringi lantunan piano oleh Seonjae terlihat selaras. Kolaborasi mereka dinikmati oleh para penonton. Kemeriahan tepuk tangan dari para penonton membuat Yeji dan Seonjae teramat bahagia. Tiba-tiba di ruangan terdengar suara perbincangan dua orang lelaki yang akan menjajakan Yeji dilabeli seorang perempuan nakal. Membuat para murid kebingungan, termasuk Yeji. Saat itu Subin datang mempaus audio dari ponsel Daeun dan menyatakan bahwa Daeun sangat amat payah. Berada di ruang latihan, Juhyuk dicekoki minuman yang telah diberi bubuk obat terlarang. Taeju yang memberikannya kepada Juhyuk menyatakan bahwa minuman ini non-alkohol. Meneguk minuman itu, Juhyuk dibuat oleng. Saat itu Taeju dan Minhee merekam aksi Juhyuk, namun tiba-tiba Saena datang dan merekam mereka, sembari menyatakan bahwa Taeju dan Minhee akan sulit untuk debut. Bergegas Taeju dan Minhee pergi keluar. Menghampiri Juhyuk, Saena mempertanyakan apakah Juhyuk dapat melihatnya. Juhyuk menyatakan tentu saja iya. Saena lalu tersenyum kepada Juhyuk. Sementara itu dihampiri oleh Seonjae, Yeji mendengar ungkapan Seonjae bahwa ia selalu kesal oleh Yeji. Tiba-tiba Yeji memurkainya, namun Seonjae menyatakan perasaannya bahwa ia amat menyukai Yeji. Saat Yeji kebingungan, Seonjae lalu pamit pergi. Saat itu Subin melihat Yeji yang tersenyum. Bertemu dengan Daeun, Subin menyatakan bahwa ia akan pamit dan Daeun tidak perlu lagi bertemu dengannya. Subin pun lalu menasehati Daeun agar menjaga dirinya sendiri supaya tidak berubah menjadi monster. Di taman, Yeji diberi es krim oleh Subin, sembari meminta maaf. Subin menyatakan bahwa akhir-akhir ini ia sangat menderita karena memerlukan uang sampai harus meminjam kepada Daeun, yang meminta syarat harus mengungkapkan bahwa Subin kekasih Daeun. Terkejut dengan ungkapan Subin, Yeji menumpahkan es krim di baju Subin. Yeji pun lalu meminta maaf. Subin yang tidak mempermasalahkan itu, dia menyatakan perasaannya bahwa menyukai Yeji. Yeji pun seketika olohok tak menyangka. Hari berbeda di sekolah, Yeji memikirkan Subin yang berhenti sekolah tanpa menjelaskan apapun kepadanya. Makan bersama Seonjae, Yeji terlihat lahap menikmati makanan, diperhatikan oleh Seonjae. Melihat pengumuman festival seni, Saena merasa senang karena dia mendapatkan anugerah utama dan Jaehyuk mendapatkan penghargaan popularitas. Membuat Jaehyuk spontan menyatakan perasaannya kepada Saena lewat kode jari tanda hati yang ditujukan untuk Saena. Hal tersebut membuat riuh para murid lainnya. Di depan toilet, Daeun menyelamati atas anugerah utama yang diterima oleh Saena. Saena yang merespon acuh, seketika Daeun menyatakan bahwa Saena tidak berterima kasih kepadanya. Saena pun mempertanyakan apa yang sudah diberikan Daeun untuknya. Daeun pun meminta Saena untuk memutahkan semua uang beasiswa yang telah diterima oleh Saena. Saena berujar bahwa Daeun hanya mengandalkan uang dari orang tuanya, bukan diri sendiri. Seharusnya Daeun bersyukur. Daeun lalu ngamuk menyatakan bahwa ia tidak ingin dilahirkan seperti ini. Mengasumsikan bahwa Saena sama halnya seperti Subin yang membutuhkan uang, namun setelah dibantu tidak peduli kepadanya. Saat hendak ditenangkan oleh Yeji, Daeun mendorong Yeji. Seketika, Yeji yang tak terima, dia berperilaku kasar kepada Daeun dan menasehati bahwa Daeun memang seharusnya bersyukur. Jangan merasa ingin di atas terus. Peduli itu harus ikhlas. Ngahuleng sendirian di taman, Yeji dihampiri Seonjae yang memberinya susu. Seonjae menceritakan bahwa Subin menemuinya dan mengoceh bercerita tentang kesukaan Subin dan meminta agar Seonjae menyukai apa yang ia suka. Menurut Seonjae, tingkah Subin kala itu amat lucu. Liburan musim dingin, Yeji di ruangannya melakukan live streaming di sosmednya. Meminta rekomendasi para pengikutnya untuk menentukan lagu yang akan dia nyanyikan. Hari demi hari, Yeji menyanyikan lagu yang direkomendasikan oleh pengikutnya.
Pergi ke acara Verpom Seonje. Yeji yang terlihat oleh Seonje menikmati lagu yang dinyanyikan oleh vokalis. Teringat oleh Seonje, hari demi hari Yeji sendirian seperti menunggu seseorang. Di ruangan yang sama membawa sebuket bunga, Subin menghampiri Yeji yang masih menikmati lagu. Tiba-tiba Yeji terkaget-kaget saat ada seseorang yang memegang jarinya. Dan saat itu, ia melihat Subin ada di sampingnya. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Hal itu terlihat oleh Seonje yang masih memainkan keyboard. Dan momen tersebut menjadi akhir dari drama Snap and Spark. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas karena tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan sakit hati kecuali keikhlasan. Terima kasih untuk yang sudah setia mantengin drama ini sampai akhir. Cici pamit. Bye.